Apa yang sedang terjadi di Singapura hari ini bukan lagi sekedar cerita tentang mahalnya biaya hidup atau naiknya harga sewa ruko di pusat kota. Ini adalah sebuah rangkaian peristiwa ekonomi yang saling terhubung, bergerak perlahan namun pasti, dan kini dampaknya tidak lagi berhenti di dalam batas wilayah negara tersebut. Gelombang perubahan ini telah menyeberangi laut sempit di Selat Singapura, memasuki Indonesia, dan mulai membentuk realitas ekonomi baru di kawasan perbatasan. Banyak orang belum menyadari bahwa apa yang tampak sebagai fenomena belanja lintas negara sebenarnya adalah gejala dari pergeseran struktur konsumsi regional yang jauh lebih dalam. Semua bermula dari satu angka yang terlihat sederhana, tetapi sesungguhnya sangat mencengangkan. Lebih dari 3.000 restoran dan toko retail di Singapura tutup dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Bagi negara kecil yang selama puluhan tahun dikenal sebagai simbol stabilitas ekonomi, efisiensi tata kelola, dan pusat konsumsi Asia Tenggara, angka ini bukan sekedar statistik. Ini adalah sinyal keras bahwa ada sesuatu yang sedang berubah secara mendasar di jantung ekonominya. Singapura bukan negara yang mudah goyah oleh gejolak sesaat. Setiap penutupan usaha di sana biasanya telah melewati perhitungan matang, dan ketika jumlahnya mencapai ribuan, itu berarti fondasi yang selama ini menopang sektor konsumsi mulai retak. Selama bertahun-tahun, Singapura dibangun di atas mesin konsumsi yang sangat kuat. Restoran, kafe, pusat perbelanjaan, dan layanan retail bukan sekedar pelengkap kehidupan kota, melainkan denyut nadi aktivitas sehari-hari. Di sanalah pekerja kantoran menghabiskan waktu, wisatawan berbelanja, dan perputaran uang terjadi dengan cepat. Namun, mesin ini memiliki satu syarat mutlak, yaitu biaya hidup yang masih bisa ditopang oleh daya beli masyarakat. Ketika harga satu porsi makanan di dalam negeri terasa semakin tidak masuk akal, ketika belanja bulanan berubah menjadi beban serius bagi rumah tangga, masyarakat secara alami akan mencari solusi yang paling rasional. Dan solusi itu ternyata tidak berada jauh. Ia berada tepat di seberang laut, hanya dipisahkan oleh perjalanan feri yang singkat. Disinilah Batam mulai memainkan peran baru dalam peta ekonomi regional. Kota yang selama ini dikenal sebagai kawasan industri dan manufaktur, perlahan berubah menjadi perpanjangan ruang hidup warga Singapura. Setiap hari ribuan orang menyeberang membawa tas kosong, daftar belanja, dan perhitungan ekonomi yang dingin dan rasional. Mereka datang bukan untuk kemewahan, bukan pula untuk liburan eksklusif, melainkan untuk kebutuhan paling dasar, yaitu makan dan berbelanja dengan harga yang masih masuk akal. Pemandangan ini kini bukan lagi kejadian insidental, melainkan rutinitas harian yang membentuk pola baru. Restoran di Batam mulai dipenuhi oleh logat Singapura. Pusat perbelanjaan ramai oleh pengunjung lintas negara. Pasar tradisional yang sebelumnya sepi kembali hidup dengan wajah-wajah yang dulu jarang terlihat. Ketika konsumsi berpindah, uang ikut berpindah. Dan ketika uang berpindah, pasar akan bergerak mengikutinya. Dari sudut pandang Indonesia, khususnya Batam dan wilayah sekitarnya, fenomena ini tampak seperti berkah. UMKM kembali bernafas lega, sektor jasa bergerak lebih cepat, dan roda ekonomi berputar dengan ritme yang lebih kencang. Namun, ekonomi tidak pernah bekerja hanya di permukaan. Di balik arus manusia yang terlihat jelas dan mudah diamati, selalu ada arus lain yang jauh lebih senyap, tetapi justru jauh lebih berbahaya. Arus itu adalah arus barang. Prinsip ekonomi sangat sederhana. Barang akan selalu berusaha mendekati konsumen. Ketika konsumen Singapura semakin sering makan dan berbelanja di Indonesia, maka barang-barang yang sebelumnya diserap oleh pasar Singapura mulai mencari jalur baru untuk tetap terserap. Tidak semua barang bisa menunggu proses resmi yang panjang dan mahal, terutama ketika tekanan biaya terus meningkat. Disinilah celah mulai terbuka. Salah satu kasus awal yang menarik perhatian adalah pengiriman hampir 1 ton durian asal Singapura yang masuk ke Batam tanpa dokumen resmi dan akhirnya ditolak. Banyak orang terkejut dan bertanya-tanya, mengapa durian dari Singapura justru ingin masuk ke Indonesia, negara yang dikenal sebagai salah satu penghasil durian terbesar di kawasan? Jawabannya bukan soal kualitas, jawabannya adalah soal pasar. Ketika daya beli melemah, ketika restoran tutup, dan ketika konsumsi menurun, komoditas yang mudah rusak seperti buah berubah menjadi aset menjadi beban. Durian tidak bisa disimpan lama. Jika tidak segera terserap, kerugian akan terus membesar. Dalam konteks ini, Batam dengan arus konsumen baru dari Singapura terlihat seperti jalan keluar yang logis. Namun, durian ilegal hanyalah sinyal awal.
cerita sebenarnya jauh lebih besar dan jauh lebih serius. Beberapa waktu kemudian, aparat Indonesia menangkap 2 kapal kayu di perairan Kepulauan Riau. Muatan kapal tersebut bukan lagi ratusan kilogram buah, melainkan sekitar 70 ton daging beku yang terdiri dari daging sapi, babi, dan ayam. Daging ini diketahui berasal dari Brazil, masuk ke Singapura secara legal, lalu diduga hendak diselundupkan ke Indonesia tanpa dokumen karantina. Modusnya rapi dan terencana. Muatan disamarkan sebagai ikan, sistem pelacakan kapal dimatikan selama pelayaran, dan jalur laut dipilih karena dianggap lebih sunyi dan sulit diawasi. Pada titik ini, kita tidak lagi berbicara tentang pelanggaran administratif biasa. Ini adalah potret nyata dari tekanan ekonomi regional yang sedang bergeser arah. Pertanyaannya bukan hanya mengapa daging ini masuk secara ilegal, tetapi mengapa jumlahnya begitu besar dan mengapa tujuannya justru wilayah Sumatera seperti Pekanbaru dan Jambi. Jawabannya kembali pada tekanan yang sama. Ketika ribuan restoran tutup di Singapura, permintaan daging otomatis turun. Ketika warga Singapura lebih sering makan di Indonesia, konsumsi daging ikut berpindah lintas negara. Dalam kondisi normal, kelebihan pasokan bisa dikelola melalui mekanisme pasar. Namun dalam situasi biaya tinggi dan margin tipis, kelebihan pasokan justru menjadi beban yang sangat berat. Daging beku membutuhkan rantai dingin yang mahal. Setiap hari penyimpanan berarti tambahan biaya. Setiap hari penundaan berarti resiko kerugian semakin besar. Dari sudut pandang ekonomi murni, Indonesia terlihat seperti pasar penyelamat. Populasi besar, permintaan stabil, dan harga yang lebih kompetitif menciptakan daya tarik yang kuat. Masalahnya muncul ketika jalur resmi dianggap terlalu lambat dan terlalu mahal. Dalam kondisi tertekan, sebagian pelaku memilih jalan pintas, dan jalan pintas inilah yang berbahaya. Daging tanpa dokumen karantina bukan soal pajak yang hilang atau aturan yang dilanggar. Ini menyangkut kesehatan masyarakat secara langsung. Daging ilegal beresiko membawa penyakit hewan menular yang dapat menyebar dengan cepat. Ia juga beresiko merusak ekosistem peternakan lokal yang selama ini dibangun dengan susah payah. Lebih dari itu, arus daging murah ilegal dapat menghancurkan peternak lokal. Ketika harga jatuh akibat banjir produk ilegal, peternak lokal akan tertekan. Biaya produksi tidak tertutup, usaha kecil gulung tikar, dan ketahanan pangan nasional berada dalam ancaman serius. Disinilah paradoks besar itu muncul. Indonesia diuntungkan oleh pergeseran konsumsi dari Singapura. Namun jika tidak dikelola dengan ketat, keuntungan ini justru bisa berubah menjadi ancaman yang sangat merugikan. Arus uang memang membawa peluang, tetapi arus barang membawa resiko yang tidak selalu terlihat di permukaan. Penangkapan 2 kapal daging ilegal ini menjadi pengingat penting bahwa negara harus hadir lebih cepat dari pasar gelap. Pengawasan laut, penegakan hukum, dan sistem karantina bukanlah penghambat ekonomi. Justru sebaliknya, semua itu adalah pelindung ekonomi jangka panjang. Tanpa pengawasan yang kuat, Indonesia berisiko berubah menjadi tempat pembuangan kelebihan pasokan dari negara lain. Dalam jangka pendek, kondisi ini mungkin terlihat menguntungkan karena harga murah dan pasokan melimpah. Namun dalam jangka panjang, posisi ini sangat merugikan dan akan melemahkan kemandirian ekonomi domestik. Yang perlu dipahami, krisis Singapura bukan peristiwa sesaat. Ini adalah sebuah proses panjang, di mana biaya hidup membentuk ulang perilaku masyarakat, konsumsi berpindah lintas negara, dan rantai pasok ikut menyesuaikan diri, terkadang dengan cara yang melanggar aturan. Selama proses ini berlangsung, kasus-kasus seperti durian ilegal dan daging ilegal sangat mungkin akan terus bermunculan. Ini bukan karena Indonesia lemah, melainkan karena Indonesia kini menjadi pusat gravitasi konsumsi baru di kawasan. Setiap pusat gravitasi akan selalu menarik, baik peluang maupun ancaman. Di balik semua itu, ada satu pelajaran besar yang harus dipahami. Peluang ekonomi tidak pernah datang sendirian, ia selalu membawa risiko. Pertanyaannya bukan apakah Indonesia bisa mengambil peluang dari krisis Singapura, melainkan apakah Indonesia cukup siap untuk mengelolanya dengan cerdas. Siap melindungi petani dan peternak lokal, siap menjaga standar kesehatan masyarakat, dan siap memastikan bahwa Indonesia menjadi pasar yang terbuka, tetapi bukan pasar yang liar. Jika kita gagal, kita akan kehilangan 2 hal sekaligus. Kita kehilangan peluang pertumbuhan, dan kita menanggung resiko kerusakan ekonomi domestik. Namun jika kita berhasil, Indonesia tidak hanya akan menjadi tujuan belanja warga asing. Indonesia akan tumbuh menjadi pusat konsumsi regional yang kuat, tertib, dan berdaulat. Karena pada akhirnya, ketika konsumen pindah negara, barang akan selalu mengikuti. Yang menentukan masa depan bukanlah arusnya, melainkan bagaimana kita mengarahkannya.